Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Nur Hidayat dengan NIM 33030210135. Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa dengan dosen pengampu Bapak Syifaul Amin SHMH. Jadi di sini saya akan menjawab tentang persoalan. Sebutkan apa saja bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa ada 4 macam yang biasa digunakan. Yang pertama, mediasi. Mediasi melibatkan pihak ketiga netral yang disebut mediator untuk membantu pihak-pihak yang berselisih mencapai kesepakatan. Mediator membantu memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara pihak-pihak yang berselisih tanpa memberikan keputusan yang akhir. Yang kedua, ada arbitrase. Arbitrase melibatkan pihak-pihak ketiga netral yang disebut arbiter yang mendengarkan argumen dari kedua pihak dan membuat keputusan yang mengikat. Keputusan arbiter bersifat final dan biasanya tidak dapat diubah. Yang kemudian ada negosiasi. Merupakan proses langsung antara pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga. Pihak-pihak tersebut berusaha untuk menyelesaikan sengketa dengan cara saling berunding dan mencapai kesepakatan bersama. Yang kemudian ada konsiliasi. Ini mirip dengan mediasi. Namun konsiliasi melibatkan pihak ketiga yang memberikan saran dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berselisih. Meskipun konsiliasi tidak menghasilkan keputusan yang mengikat, namun rekomendasi konsiliasi dapat membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan. Dan kemudian ada penyelesaian melalui litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui jalur hukum, di mana pihak-pihak yang berselisih membawa perselisihan mereka ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan dari hakim. Yang kedua, ada soal jelaskan perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa secara litigasi dan non-litigasi. Berikut adalah mekanisme penyelesaian sengketa secara litigasi dan non-litigasi. Litigasi merupakan proses hukum yang melibatkan hukum formal di pengadilan, di mana pihak-pihak yang berselisih mempresentasikan argumen bukti mereka kepada hakim untuk mendapatkan keputusan yang mengikat. Keputusan dalam litigasi diberikan oleh hakim berdasarkan hukum dan bukti disajikan dalam persidangan. Keputusan ini bersifat final dan mengikat pihak-pihak yang berselisih. Biaya dan waktu. Proses litigasi seringkali memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi karena melibatkan pengacara, biaya pengadilan, dan prosedur hukum yang rumit. Yang kedua adalah non-litigasi. Fleksibilitas. Metode non-litigasi seperti mediasi, arbitrase, negosiasi, dan konsiliasi menawarkan fleksibilitas dalam penyelesaian sengketa. Pihak-pihak yang berselisih memiliki kontrol lebih besar terhadap proses penyelesaian. Keputusan bersama. Dalam non-litigasi, pihak-pihak yang berselisih berusaha untuk mencapai kesepakatan bersama melalui negosiasi atau mediasi. Keputusan penyelesaian biasanya didasarkan pada kesepakatan bersama, bukan keputusan seorang hakim. Biaya dan waktu. Proses non-litigasi cenderung lebih cepat dan lebih ekonomis dibandingkan litigasi. Pihak-pihak dapat menghemat biaya dan waktu dengan menggunakan metode penyelesaian sengketa non-litigasi. Yang kemudian ada soal yang ketiga, jelaskan tahapan dan tata cara mediasi. Tahapan mediasi meliputi yang pertama ada opening statement. Mediator memulai mediasi dengan pengantar umum dan memperkenalkan diri sendiri. Yang kedua ada statement of the problem. Para pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan masalah yang menjadi sengketa. Yang ketiga ada information gathering mediator. Mediator mengumpulkan informasi dari para pihak sebagai bahan pertimbangan. Yang informasi dari pihak. Yang keempat ada identification of the problem. Mediator dan para pihak memfokuskan sengketa pada permasalahan inti. Ator dan para negosiasi. Mediator membantu para pihak mencari solusi dan kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang keempat ada argumen. Jika terdapat kesepakatan, mediator dan para pihak merumuskan semua informasi menjadi pernyataan tertulis. Kemudian ada soal yang keempat, jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa melalui negosiasi.
Mekanisme penyelesaian sengketa melalui negosiasi dilakukan melalui proses dialog antara pihak yang bersengketa guna mencapai kesepakatan bersama. Keberhasilan mekanisme penyelesaian sengketa melalui negosiasi tergantung pada kemauan dan kesediaan para pihak untuk bersikap terbuka, saling mendengarkan, dan mencari titik temu. Yang kelima, jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa melalui konsiliasi. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui konsiliasi hampir sama dengan mediasi. Namun, konsiliasi melibatkan pihak ketiga yang memberi masukan dan saran terkait solusi sengketa. Dan kemudian ada soal jelaskan latar belakang munculnya Perma nomor 1 tahun 2016. Perma nomor 1 tahun 2016 adalah aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Indonesia untuk mengatur prosedur dan persyaratan penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia. Perma nomor 1 2016 menjadi dasar hukum yang berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia. Kemudian pada soal yang ketujuh, jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase melibatkan satu atau lebih arbiter atau hakim arbitrase yang membuat keputusan bersifat final dan mengikat. Sebelum proses arbitrase dimulai, para pihak akan menandatangani perjanjian atau kontrak kesepakatan sengketa untuk menjalankan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Yang kedelapan, jelaskan yang dimaksud dengan arbitrase konstitusional dan arbitrase ad hoc. Kedua arbitrase tersebut sama-sama memiliki wewenang untuk mengadili dan memutus sengketa yang terjadi antara para pihak dan mengadakan perjanjian. Adapun perbedaan antara kedua jenis arbitrase tersebut terletak pada terkoordinasi atau tidak terkoordinasi. Arbitrase ad hoc, arbitrase atau arbitrase yang tidak terkoordinasi oleh suatu lembaga, sedangkan arbitrase internal, arbitrase yang dikoordinasi oleh suatu lembaga. Arbitrase ad hoc dibentuk secara khusus atau bersifat insidentil untuk memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Setelah memutus sengketa, berakhir pula arbitrase ad hoc ini. Pembentukan arbitrase ad hoc dilakukan setelah sengketa terjadi. Sedangkan arbitrase institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen, sehingga disebut juga permanen arbitri abadi. Maksudnya yaitu selain dikelola dan diorganisasikan secara tetap, keberadaannya juga terus-menerus untuk jangka waktu tidak terbatas. Ada sengketa atau tidak, lembaga tersebut tetap berdiri dan tidak akan bubar. Bahkan setelah sengketa yang ditanganinya telah selesai diputus sekalipun, tujuan arbitrase ini didirikan dalam rangka menyediakan sarana penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan. Arbitrase internasional pada umumnya dipilih oleh para pihak sebelum sengketa terjadi yang dituangkan dalam perjanjian arbitrase. Yang kesembilan ada jelaskan bagaimana mekanisme pengangkatan hakim arbiter. Mekanisme pengangkatan arbiter atau hakim arbitrase ditentukan berdasarkan apa yang disepakati oleh para pihak dan sesuai peraturan yang berlaku dalam lembaga atau badan arbitrase yang dipilih. Kemudian yang 10, jelaskan perbedaan BANI dan Basarnas serta apa sajakah kewenangan dari dua lembaga tersebut. BANI merupakan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Basarnas merupakan Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi Nasional. Merupakan dua lembaga penyelesaian sengketa di Indonesia yang memiliki perbedaan dalam fokus dan kewenangannya. Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI sebagai lembaga penyelesaian sengketa komersial yang bersifat otonom dan independen. BANI merupakan lembaga peradilan yang mempunyai status yang bebas, otonom, dan juga independen. Tujuan dibentuknya lembaga ini adalah untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri, dan keuangan. Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Tujuan dibentuknya lembaga ini yaitu untuk penyelesaian perselisihan atau sengketa perdata yang prinsip yang mengutamakan usaha perdamaian, penyelesaian sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan syariat Islam sebagai dasarnya, serta memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa, dan lain-lain. BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, fokus. BANI merupakan lembaga arbitrase yang berfokus pada penyelesaian sengketa melalui proses arbitrase. BANI memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari kontrak-kontrak bisnis, perdagangan, investasi, dan sektor lainnya melalui proses arbitrase.
BANI juga menyediakan prosedur arbitrase yang terstruktur dan diatur dalam peraturan arbitrase yang berlaku serta menunjukkan arbiter yang netral dan kompeten untuk memutuskan sengketa. Basarnas, Badan Penyelesaian Sengketa Konstruksi Nasional, memiliki fokus pada sengketa khusus untuk sengketa di bidang konstruksi. Kewenangannya, Basarnas ini memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam proyek konstruksi baik antara pemilik proyek, kontraktor, konsultan, maupun pihak terkait lainnya. Basarnas menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi yang cepat, efisien, dan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam bidang konstruksi. Perbedaan utama yang pertama, fokusnya. BANI fokus pada penyelesaian sengketa bisnis dan investasi secara umum, sementara Basarnas khusus untuk penyelesaian sengketa di bidang konstruksi. Dalam kewenangannya ada perbedaan. BANI memiliki kewenangan untuk penyelesaian sengketa di berbagai sektor, sedangkan Basarnas khusus untuk sengketa konstruksi. Dalam bidang proses, BANI menggunakan prosedur arbitrase umum, sedangkan Basarnas memiliki prosedur khusus untuk penyelesaian sengketa konstruksi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.